Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Ya, tadi Seperti kesepakatan sebelumnya bahwa hari ini kita akan melakukan supervisi akademik. Terima kasih kepada Ibu yang telah bersedia dan meluangkan waktu hari ini untuk saya supervisi. Sebelum saya memulai acara supervisi hari ini, dengan hormat kepada Ibu, saya minta untuk memperkenalkan diri dulu. Silakan. ya, perkenalkan nama saya Normawati. Saat ini saya mengajar di kelas 4. Itu aja mungkin perkenalannya ya, untuk di kelas ini aja. Iya, terima kasih banyak Ibu. Hari ini Bu, saya akan melakukan supervisi dengan Ibu. Ada 3 tahapan Bu. Yang pertama yaitu pra-observasi, selanjutnya adalah observasi, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Nah, di mana harapan kita sama-sama pada hari ini berdiskusi, bertukar pikiran, sama-sama belajar bagaimana menghadapi pembelajaran agar lebih baik, serta harapannya hal ini bisa menjadi pengalaman bagi saya pribadi dan juga Ibu untuk meningkatkan kompetensi kita agar semakin baik, khususnya dalam proses pembelajaran. Untuk membuka percakapan kita hari ini, harapan Ibu dari pertemuan kita ini apa Bu? Saya merasa senang kita akan melaksanakan supervisi ini. Saya dengan Ibu. Nah, harapan saya mungkin untuk kedepannya dapat meningkatkan kemampuan dalam kita melakukan proses pembelajaran, dan mungkin khususnya untuk saya untuk lebih meningkatkan rencana pembelajaran untuk besok hari. Pembelajaran untuk besok hari. Jadi kalau boleh saya ulang nih Bu, tujuan yang harapan atau tujuan yang ingin Ibu capai yaitu meningkatkan kompetensi dalam pembelajaran, serta mungkin lebih memperbaiki bagaimana penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran besok. Iya Bu, tentu harapan itu semoga nanti bisa kita capai pada pertemuan ini. Kemudian kalau boleh saya tahu nih Bu, besok kira-kira materinya apa nih yang Ibu ajarkan? Nah, rencana untuk besok ngambil mata pelajaran IPA tentang tumbuhan dan fungsi tumbuhan. Nah Ibu, kalau boleh tahu nih, tadi Ibu menyebutkan bahwa besok ini materinya yaitu bagian dan fungsi tumbuhan. Kemudian apa tujuan pembelajaran yang Ibu rancang nih buat besok? Untuk indikator bagian tumbuhan dan fungsi tumbuhan, mungkin tujuan pembelajaran untuk besok itu murid mampu menyebutkan 5 bagian tumbuhan dengan benar. Kemudian setelah melalui pengamatan, murid mampu mengidentifikasi fungsi bagian dan tumbuhan dengan benar. Yang ketiga, setelah melakukan kegiatan pengamatan tadi, siswa diharapkan mampu menulis laporan dan mempresentasikan di depan kelas. Berarti itu tadi beberapa tujuan pembelajaran Ibu yang Ibu rancang untuk besok. Kalau boleh tahu Bu, kalau Ibu nih merasa nih kemampuan Ibu dari 1 sampai 10, biasanya skalanya Ibu nih sedang berada di skala berapa Bu? Menurut saya saat ini saya berada di tahapan 7 lah karena pada saat ini saya masih menggunakan metode pembelajaran model kooperatif. Karena pada saat saya pembelajaran itu saya belum memetakan gaya belajar anak yang belum bisa memfasilitasi sesuai gaya dan minat anak dalam belajar. Berarti kalau saya rasa posisi Ibu sudah bagus, karena memang
ada hari-hari biasanya sudah menggunakan kooperatif ya Bu ya. Berarti kan memang sudah ada untuk mengaktifkan peserta didik, tapi belum memetakan mungkin kebutuhan anak dari segi gaya dan minat anak mungkin. Oke. Kira-kira Bu ada lagi yang ingin Ibu tingkatkan untuk besok? Mungkin untuk besok untuk apa? Pembelajarannya mungkin ya, mungkin akan untuk apa? Meningkatkan kemampuan sosial emosional anak. Berarti ini terkait dengan yang kemarin ulun dibagikan ya prakteknya, praktek baik kemarin. Untuk emosional anak ya. Berarti ini suatu hal yang baru di kelas Ibu karena memang sebelumnya belum pernah. Kira-kira Bu, harapan Ibu meningkatnya kemampuan Ibu ini dari 1 sampai 10 nih, kira-kira Ibu targetnya berapa? Ya, untuk saat ini kan masih 7 ya, mungkin selanjutnya ya 8 ke 9 lah. Tadi harapan Ibu bahwa mungkin harapannya nih meningkat 8, 9, mungkin harapannya bisa lebih lagi. Kalau boleh tahu nih dari Ibu, ada kan kira-kira kekhawatiran yang dapat menghalangi Ibu untuk meraih tujuan pembelajaran tersebut? Kira-kira ada? Ya, memang ada, karena ya di kelas itu kan adalah anak yang kurang lancar dalam membaca. Nah, saya mengkhawatirkan bahwa dia akan mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi bagian dan fungsi-fungsi tumbuhan tersebut. Berarti memang di kelas Ibu tuh memang ada tidak seluruhnya lancar membaca, masih ada beberapa anak yang memang belum lancar membaca, sehingga nanti mungkin maksud Ibu kalau membaca dari bahan ajar akan sulit. Nah, bagaimana nih kira-kira Ibu mengantisipasi gangguan-gangguan yang kemungkinan nanti akan terjadi lagi? Mungkin untuk antisipasinya, saya akan mencoba untuk menyediakan media yang beragam sesuai dengan kesiapan belajar anak. Berarti menggunakan media yang beragam tadi ya Bu ya. Kalau selain media, apakah ada lagi yang Ibu siapkan selain itu Bu? Untuk kesiapan belajar anak ini mungkin kita lihat dari yang saya khawatirkan tadi, yang anak kurang lancar membaca, mungkin akan diberikan LKPD berupa menjodohkan menjodohkan gambar. Jadi kan dia mudah untuk mengetahuinya. Dan untuk yang anak yang lancar, mungkin dengan cara mengisi pertanyaan. Berarti tadi LKPD, selain media juga ada LKPD yang menyesuaikan dengan kesiapan belajar anak. Yang sudah lancar dengan membuat atau mengisi, sedangkan anak-anak yang kurang lancar tadi dengan menjodohkan, sehingga dia akan lebih mudah ya Bu ya. Tujuannya tadi. Kira-kira nih Bu, apa kira-kira pengembangan yang ingin Ibu capai dalam supervisi basic? Mungkin untuk besok ya, saya akan meningkatkan kemampuan saya dalam pembelajaran untuk menciptakan pembelajaran yang lebih menyenangkan untuk siswa, kemudian lebih meningkatkan keaktifan siswa terhadap pembelajaran, serta untuk mengembangkan kemampuan sosial emosional peserta didik ke arah yang lebih baik mungkin. Dan kegiatan pembelajaran ini sesuai dengan kebutuhan siswa dalam kesiapan belajar tadi. Berarti tadi belum tangkap nih Bu, kalau boleh mengulang, berarti Ibu ingin lebih memberikan pembelajaran yang menyenangkan dan mengaktifkan peserta didik. Hal ini tentu sangat bagus juga. Kalau mengaktifkan kan berarti siswanya yang aktif. Jadi kita hanya memfasilitasi, mungkin maksud seperti Ibu ya. Maksud Pian itu seperti itu. Dan kemudian yaitu untuk menjawab kebutuhan belajar anak tadi, Pian akan memberikan pembelajaran yang sesuai dengan pemetaan kebutuhan anak untuk menghadapi keberagaman tadi ya Bu ya. Nah Bu, untuk mewujudkan strategi apa nih kira-kira yang Ibu persiapkan? Setelah saya melihat praktik baik yang Ibu berikan kemarin ya,
terkait pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Saya terinspirasi untuk menyusun rencana pembelajaran yang berdiferensiasi, memetakan gaya belajar anak, dan kemudian mencoba menyediakan media yang beragam sesuai dengan minat anak yang tadi, dan juga berusaha menyediakan LKPD sesuai kesiapan siswa. Kemudian mengajak anak untuk terlibat aktif dalam kegiatan kelompok. Dan saya juga akan melaksanakan teknik stop yang pernah saya pelajari dari Ibu kemarin untuk melaksanakan pembelajaran secara berkelompok atau berkolaborasi untuk meningkatkan KSE melalui interaksi sehingga kemampuan sosial emosional akan semakin lebih baik melalui petunjuk-petunjuk yang saya berikan. Saya juga mengenalkan anak untuk mengenali emosinya dan mengungkapkannya melalui emoticon. Saya juga menyediakan lembar kerja, peserta didik, serta lembar penilaian. Berarti tadi ada beberapa hal yang Ibu sampaikan, yaitu Ibu akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional yang pernah saya bagikan kemarin. Sangat bagus sekali, Bu. Dan mungkin yang paling menarik ini juga teknik stop, karena memang sebelumnya belum pernah dilakukan di kelas Ibu, dan harapannya mungkin nanti anak-anak akan merasakan dampaknya secara langsung, bagaimana merasakan sosial emosional itu seberapa menyenangkannya, dan juga menyediakan lembar LKPD tadi sesuai kebutuhannya, serta menyediakan lembar penilaian. Nah, untuk mengukur keberhasilan itu, kira-kira nih apa ukuran keberhasilan rencana dari aksi Ibu yang Ibu lakukan? Ya, mungkin setelah pembelajaran nanti ya. Ukuran keberhasilannya adalah ketika anak-anak itu bisa mencapai tujuan pembelajaran yang disebutkan tadi, dan akan terlihat pada saat anak itu merasa senang pada saat mengikuti pembelajaran dengan kesesuaian gaya dan kesiapan belajarnya tadi, dengan kita lihat dari refleksi perasaannya setelah mengikuti pembelajaran, serta mampu mengungkapkan kemampuan sosial emosionalnya. Berarti tadi besok kira-kira nih berarti ada emoticon yang akan Ibu berikan, sehingga anak-anak bisa nanti memilih perasaannya seperti apa setelah melaksanakan pembelajaran. Yang tentu ini hal yang menarik bagi anak-anak. Untuk kemampuan sosial emosionalnya akan berhasil dengan penilaian minimal baik. Berarti ada indikator-indikator untuk penilaian yang Ibu sediakan nanti. Kira-kira nih untuk dari banyaknya rencana-rencana tadi, Bu, kira-kira nih ada tidak yang bisa membantu Ibu untuk menjaga komitmen Ibu tadi? Mungkin yang jelas ya, dilaksanakan sendiri. Nah, kemudian untuk pelaksanaannya mungkin akan meminta bantuan kepada Ibu, teman sejawat yang lain mungkin dari kelas-kelas lain, kemudian Ibu kepala sekolah, untuk rencana saya tadi dapat terlaksana dan mendapatkan refleksi dari Bapak Ibu, sehingga pembelajaran yang dilakukan ke depannya akan lebih baik lagi hasilnya. Ya Bu, nanti akan berusaha sebisa saya untuk membantu, dan tentu ini bukan hanya untuk Ibu saja, sebenarnya juga untuk diri saya sendiri, sehingga dapat refleksi juga dari pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan saya rasa Bu, tujuan serta rencana berbagai strategi telah ketemukan dan telah tergali nih dari Ibu. Saya rasa sudah cukup untuk coaching ini. Kira-kira ada lagi yang ingin Ibu sampaikan? Saya rasa sudah cukup. Saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada Ibu karena telah bersedia hari ini melakukan supervisi, dan apabila ada salah-salah kata mohon maaf. Sampai bertemu besok, dan tidak sabar ingin menyaksikan nih bagaimana pembelajaran Ibu besok agar kita sama-sama belajar. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, apa kabar hari ini? Baik. Ya, hari ini hari Jumat, tanggal
20 berapa? 26 Mei ya. Hari ini ada yang sudah hadir kada? Berarti sudah hadir semua? Semua. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa bersama dulu lah. Kita doa bersama dipimpin bersama-sama aja dah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ya, semoga hari ini Allah memberikan kita kemudahan dalam menerima pelajaran. Jadi sebelumnya kita akan menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Anak-anak semua silakan untuk berdiri dulu. Ya, berdiri dulu ya. Kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, untuk merelekskan badan kita supaya pikiran kita rileks, badan kita rileks, kita akan mengambil nafas nanti sebelum kita hembuskan secara perlahan. Sebelumnya coba atur dulu duduk yang nyaman. Kayak gini ya, Pak. Duduk yang nyaman. Duduk yang nyaman. Cari posisi duduk yang nyaman menurut kamu masing-masing ya. Sudah siap? Siap. Ya. Itu tidur namanya Vicky. Duduk yang lurus. Ya. Ibu bimbing lah. Kemudian pejamkan matanya. Pejamkan matanya. Jangan pejam gitu. Pejam biasa aja. Ya. Kemudian rasakan di depanmu hanya ada angin. Ya. Kemudian tarik nafas, tahan, hembuskan perlahan. Iya, tarik sekali lagi, tahan, hembuskan secara perlahan. Iya, sekali lagi, tarik nafas, hembuskan secara perlahan. Iya, nah, sekarang buka matanya. Nah, sudah, apa yang kamu rasakan? Ada angin katanya. Bagaimana badanmu, pikiranmu? Sudah siap menerima pelajaran? Siap. Nah, tadi sudah ambil napas dengan dibuang perlahan. Apa yang kamu rasakan? Seperti di pantai. Oh, seperti pantai. Fresh kan pikiran kamu? Fresh, segar ya. Kemudian badan bagaimana? Sehat. Sehat. Yuk, fresh ya. Siap untuk belajar kan? Siap. Ya. Untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai bagian-bagian dan fungsi tumbuhan. Itu ada ya, bedanya bagian-bagian dan fungsi tumbuhan. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini, setelah kita melakukan pembelajaran, murid mampu menyebutkan 5 bagian-bagian tumbuhan dengan benar, ya. Kemudian murid mampu mengidentifikasi fungsi bagian-bagian tumbuhan dengan benar. Dan murid mampu menulis laporan tentang fungsi bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya secara sistematis dan benar ya. Itu untuk pembelajaran kita hari ini. Ya. Anak-anak coba lihat gambar di depan. Nah, itu gambar apa? Longsor di Ya, ini gambar tanah longsor ya. Ya, tanah longsor apa Kak? Jalan longsor? Tanah yang longsor. Sekarang ibu tanya, kejadian atau peristiwa itu disebabkan oleh apa ya? hujan yang terus menerus Hujan yang terus menerus, apalagi? dan tidak pernah Ya, karena
Tidak ada akar pohon. Ya, tidak ada pohon ya. Terus apa lagi yuk? Karena kegiatan manusia yang rusak. Karena Kegiatan manusia yang kegiatan manusia yang merusak alam. Boleh ya. Jadi peristiwa ini terjadi mungkin tadi karena tidak ada akar-akar pohon yang mengikat tanah. Jadi pada saat terjadi hujan, tanah tersebut akan ikut longsor. Karena airnya tadi ikut ke bawah juga ya. Iya. Nah, terus bagaimana sih cara kita menanggulangi agar tidak terjadi seperti ini? Ada yang bisa menjelaskan? Kayak apa cara menanggulanginya sekira tidak terjadi tanah longsor? Oh, dengan cara melakukan reboisasi. Mantap. Nah, apa lagi yuk? Ada lagi? Ada lagi? Mengurangi pengoboran minyak ya. Tambang ya, mungkin berpengaruh ya. Iya, mengurangi tadi tambang yang berada di sekitar. Iya, di sekitarnya. Mantap, terima kasih Vicky. Ya, anak-anak ibu, sekarang ibu mau tanya dulu, siapa yang lebih suka membaca? Iya, si siapa tadi namanya? Namanya Sipan dan Hafiz. Ya, ini suka membaca ya. Kemudian yang sukanya nonton video siapa? Ayo, yang sukanya nonton video. Oh saya, ya 4, ada 1, 2, 3, 4. Ya, kemudian yang suka melihat secara langsung, melihat benda secara langsung. Ayo angkat tangan. Oke, Harun, Oke, Ami, lawan Hapiji. Ya, itu tadi bentuk kelompok ya. Nanti yang suka membaca berdua, ya lah 2 tadi. Yang suka menonton video ada berapa nih? Ada 4. Yang suka melihat benda secara langsung ada 2 orang. Nanti ibu beri kegiatannya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu keyakinan kelas kita. Ingat ya? Yang sudah kita buat kemarin. Iya, yang pertama apa? Keyakinan kelas kita. Datang tepat waktu. Pintar. Kemudian mengikuti pelajaran dengan baik. Apa lagi? Kemudian mengumpulkan apa? Ya, saling menghormati antara satu dengan yang lain. Jadi nanti dalam kerja sama kelompok kita harus sama-sama kerjasama ya. Oke? Iya. Sekarang ibu bagi kelompoknya ya. Bagi kelompok berdasarkan tadi yang suka membaca ibu kelompokkan 1, yang suka menonton video tadi ibu kelompokkan karena orangnya berbeda 4 ya, jadi ini 2-2 ya. Kemudian yang melihat secara langsung keluar dalam satu kelompok. Jadi silakan di sini ibu buat kelompok yang suka membaca tadi. Berarti siapa yang suka membaca? Tangan. Oh, berarti Afif sama Hakir pas Simpan di sini Simpan. Hapiji tadi suka apa? Lihat langsung. Berarti ke kelompok sebelah sana. Ya. Jahra ke kelompok sini. Jahra ke kelompok situ. Berarti kayaknya ke sini. Ayo ke situ. Bisa sini. Apa sini? Ya sini dulu. Nah ini kelompoknya ya dibentuk sudah. Ya, ini 2 kelompoknya. Bisa ke mejanya kali Bapak. Oke, sekarang kelompok sini adalah kelompok yang sukanya seperti sukanya yang di sini menonton video, yang di sini yang terjun secara langsung ke lapangan. Oke? Ya. Sekarang ibu kasih sekalian bagi LKPD-nya ya. Nah di sini nanti kamu lihat lembar kerja kamu masing-masing.
Ya. Itu adalah lembar kerja siswa atau LKPD. Nah sekarang lihat lembar kerjanya masing-masing. Baca perintahnya. Ya tadi kan sudah ada yang suka membaca nih, ya. Yang suka membaca ibu kasih bacaan ya, ibu kasih bacaan. Kemudian yang suka melihat video atau nonton video nanti ditampilkan videonya di depan. Kemudian anak-anak yang tadi sukanya untuk melihat secara langsung, mengidentifikasi langsung, silakan lihat tanaman-tanaman yang ada di lingkungan sekitar kita ya. Nanti di situ ada sudah identifikasi bagian-bagian dari tumbuhan tersebut ya. Sekarang ini yang suka membaca ibu kasih dulu. Nah, siapa yang ini? Oh ini habis. Nah ya silakan dibaca. Kemudian ya senang menonton video, perhatikan video berikut ya. Lihat videonya ya. Kemudian yang kemudian yang anak ibu yang sukanya keluar atau coba silakan keluar. Yang di luar Anda sudah ibu sediakan. Tempatnya orangnya ya. Aduh, mungkin merah kak. Ini ke bu, tiga. Isi dari dalam tanah untuk Bagaimana anak-anak? Apa sudah selesai? Nah, sekarang kalau sudah kita lanjutkan mempresentasikan hasil dari penjelasan kita tadi ya, presentasi penumpang ya. Sekarang Ibu Mita yang tadi tuh sukanya membaca tadi yang mana? Ini ya, presentasikan salah satu hasil RKPD-nya. Cipan, ayo Cipan. Hasil RKPD-nya bawa yang mana ini? Cipan tadi sukanya membaca. Di sini aja loh Jo. Nah, di sini aja. Nah, supaya kawan melihat baca hasil presentasinya bagaimana? Bacakan. Ini baca ini kan bagaimana gitu. Oke. Gambar bagian E itu apa? Dibaca. Ya, dibaca. Bunga tempat berkembangnya. ya, terus Tempat tumbuhan membuat makanan. ya, terus Dua, tempat makanan sederhana. ya, Menggunakan air seperti iya, air dalam iya. Nah, punya Cipan ya, ada gambar ya. Gambar ada bagian E, bagian D, bagian C, bagian B, dan bagian A itu adalah bagian-bagian dari tanaman. Ya, sudah. Terima kasih Cipan, beri tepuk tangannya.
lagi yang nonton video, kita minta siapa ya? Jara kan? Jara bawa hasil LKPD-nya. Oke, bawa ke depan. Presentasikan yang lain, perhatikan ya. Sini Jara. Iya. Diperlihatkan dulu teman-temannya hasil LKPD-nya. Nah, punya Jara. Seperti ini ya. Ya, silakan baca ya. Iya, bagian tanaman. Ini. Ada nyampe. Sebagai. Iya. Nyampe suaranya. Ini daun sebagai. Ya, terus angka sebagai ya sebagai alat, ini batang sebagai ya, ya tepuk tangan ya. Untuk yang bagian yang keluar tadi ya, siapa ya? Kata Nak Ami lah, ayo sudah. Bacakan presentasinya. Ini hasil dari, nah ya. Fungsi akar tumbuhan menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah untuk menopang tumbuhan. Ya. Fungsi daun tumbuhan, tempat tumbuhan membuat makanan-makanan ini agar tanaman bisa tumbuh. Ya. Fungsi batang tumbuhan, alat transportasi. Fungsi bunga, alat perkembangan buah. Fungsi buah, tempat cadangan makanan. Ya, tepuk tangan. Jadi semua sudah presentasi ya. Jadi hasil dari kita mempelajari tentang bagian-bagian tumbuhan. Anak-anak, sekarang kita simpulkan hasil dari kegiatan kita hari ini. Nah, tadi kita membahas tentang bagian-bagian dan fungsi dari bagian tumbuhan tadi ya. Ya, kemudian Ibu ingin menyimpulkan kita bersama-sama tadi bagian-bagian tumbuhan tadi apa aja? Satu, akar, batang, daun, bunga dan buah. Ya. Kemudian tadi batang itu fungsinya untuk apa? Menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah Akar. juga untuk menopang tumbuhan. Itu fungsi dari akar, bukan batang ya, akar ya. Kita ulang. Fungsi akar untuk apa akar? Menyerap air dari dalam tanah. Kemudian yang kedua tadi batang ya, fungsinya apa batang? Sebagai alat transportasi. Kemudian yang ketiga daun. Fungsi daun apa tadi? Iya. Tempat tumbuhan membuat makanan atau kegiatan fotosintesis. Kemudian yang ketiga adalah bunga. Apa bunga? Iya, sebagai alat berkembang. Kemudian yang kelima adalah buah. Apa fungsi buah? Tempat cadangan makanan. Iya. Hebat hari ini. Nah, kegiatan hari pagi sampai sekarang. Kemudian coba Ibu minta tepuk satu, tepuk dua. Iya, sampai dua dulu lah. Kemudian setelah itu kita anak-anak silakan menempel hasil LKPD-nya di tempatnya masing-masing. Ya, silakan. Ya, masuk. Masuk di PTK, gigi.
Sekarang kita lanjutkan dengan evaluasi ya. Silakan anak-anak, silakan menjawab pertanyaan yang ada dalam kertas ini ya. Kemudian ibu kasih waktu selama 5 menit ya. Dalam menjawab 5 menit, kalau sudah selesai silakan dikumpulkan kembali ya. Anak-anak, untuk pembelajaran hari ini dari pagi sampai dari awal kegiatan sampai sekarang, bagaimana perasaan kalian? Nah, ibu ingin tahu ya. Jadi nanti ibu bagi kertas ini ada emoticon, ada emoticon senang, ada emoticon sedih, dan emoticon menangis ya. Kemudian pilih nanti ya, yang mana yang mewakili perasaan kamu hari ini dalam mengikuti pelajaran hari ini ya. Dibagikan ya. Nah, kemudian situ ada gambar emoticonnya. Silakan pilih sesuai dengan perasaan hari ini. Ya, silakan dilihat di kertasnya masing-masing. Ya, sudah? Ya. Bagaimana perasaan hari ini? Senang. Oh, satu aja yang senang? Senang. Oh, senang. Ibu mau dengar sekali lagi. Bagaimana perasaannya hari ini belajar? Ya. Tadi ibu lihat banyak yang memilih senang ya. Ya. Berarti pembelajaran hari ini kita bahagia. Ya. Dari pembelajaran tadi ibu mau tahu sih yang mana yang membuat kamu senang? Yang mana yang membuat kamu senang? Ayo. Apa? Oh, Khairi senang dia melihat video. Berarti dia suka nonton memang lah. Iya. Apa Ron? Belajar. Oh, iya masuk. Belajarnya sambil jalan-jalan. Aku nggak masuk kok. Sama Ron. Belajarnya sambil jalan ke sana ke sini ya. Tapi ada ilmunya ya. Kemudian ada lagi yang senangnya apa? Senang mengerjakan sambil membaca. Ya, senang mengerjakan sambil membaca. Ya, tepuk tangan semuanya dalam. Anak-anak, hari ini pembelajaran kita sampai di sini. Nah, jangan lupa nanti di rumah pelajarannya sambil diulang lagi ya. Kemudian pulang ke rumah hati-hati dan jaga kesehatan. Jangan lupa sholat di rumah ya. Sebelum untuk pelajaran, marilah kita bersama-sama membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Ibu tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan kegiatan supervisi pasca observasi. Ulun pribadi mengucapkan terima kasih kepada ibu yang telah meluangkan waktu untuk saya observasi dari awal dari pra sampai supervisi, kemudian sampai observasi, kemudian hari ini pasca observasi. Hari ini alhamdulillah kita dapat bertemu dengan Ibu Gusti untuk membimbing kita dalam melaksanakan kegiatan hari ini sebagai pengajar praktek. Untuk coach atau ibu yang diobserver ini adalah ibu kelas 4, Ibu Normawati, yang kemarin itu mengambil pelajaran IPA ya, dia. Yeah. Baiklah, kita mulai acara observasi hari ini.
kira-kira kemarin kan sudah bilang melaksanakan observasi, kemudian observasi. Kemudian apa harapan dulu nih dari pertemuan ini yang sudah lalu, kemudian yang hari ini, kira-kira apa yang ibu harapkan dari pertemuan kita hari ini? Untuk pertemuan hari ini mungkin saya akan senang untuk mendiskusikan masalah pembelajaran kemarin tentang kegiatan pembelajaran khususnya untuk hambatan-hambatan yang saya khawatirkan pada saat pembelajaran kemarin. Harapannya ini mampu merefleksikan serta mengungkapkan bagaimana hambatan-hambatan kemarin. Kira-kira nih untuk hambatan-hambatan, apa kira hambatan yang ibu khawatirkan pada pembelajaran kemarin itu? Apakah terjadi atau tidak, Bu? Untuk pembelajaran kemarin kan yang saya khawatirkan adalah pada saat anak yang tidak lancar untuk membaca itu, bagaimana dia akan menghadapi pembelajaran yang saya berikan, kemudian bagaimana dia akan menjawab LKPD-nya. Tapi alhamdulillah terkait dengan apresiasi dengan metode media yang beragam. Anak yang kemarin yang saya khawatirkan itu alhamdulillah sudah dapatlah nanti gitu, dan mereka merasa senang mengikuti pembelajaran kemarin. Tapi kalau boleh saya ulang nih, ke hambatan yang ibu khawatirkan sebelumnya itu adalah anak yang tidak lancar membaca, sebenarnya tidak bisa memenuhi mencapai tujuan karena keterbatasannya untuk membaca lembar kerja siswa dan juga lembar bahan ajar. Kemudian ibu tadi mensiasati dengan berbagai media yang sesuai dan LKPD yang sesuai tadi ya Bu ya. Kira-kira nih terkait kemarin kan ada kita merancang pengembangan yang ingin ibu capai kemarin. Kira-kira nih pengembangan yang ingin ibu capai kemarin itu kan agar meningkatkan kemampuan pembelajaran yang menyenangkan, kemudian melakukan peserta didik, menyajikan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa serta mampu mengembangkan kemampuan sosial emosional peserta didik ke arah yang lebih baik. Kira-kira nih bagaimana terkait pengembangan yang ingin ibu capai, apakah sudah tercapai atau tidak kemarin? Pada saat pembelajaran alhamdulillah untuk pengembangan pembelajaran yang menyenangkan telah tercapai. Dan kegiatan tidak refleksi dengan mengambil apa yang motivasi senang. Ini ya Bu ya. Lebih banyak memilih yang motivasi senang. Kemudian untuk mengaktifkan siswa dengan lebih aktif untuk mengikuti pembelajaran kemarin juga tepat. Kemudian penyajian pembelajaran untuk mengembangkan kebutuhan murid beragam seperti media yang saya berikan dan tiga macam media kemarin dan LKPD yang sesuai dengan usia siswa belajar kemarin itu telah berjalan dengan baik. Berarti kalau ini untuk apa tadi namanya mengaktifkan siswa, berarti dengan caranya anak-anak seperti apa? Ya, mengaktifkan siswa kemarin saya memberikan media pembelajaran tiga macam media. Kan ada yang untuk membaca, senang membaca, saya berikan teks aja gitu tentang materi tumbuhan. Kemudian dari anak yang suka menonton video, kemarin tampilkan videonya tentang tumbuhan tadi. Dan anak yang biasanya suka bergerak gitu, ya saya berikan pilihan media dengan melihat keluar, contoh langsung atau real begitu. Berarti ada macam-macam nih media yang digunakan, ada yang berupa lembar bacaan, mungkin ada gambar kemarin kemudian ada video berarti disertai dengan audio, suara, kemudian yang keluar kemarin keluar diajak melihat tanamannya secara langsung dan mengamati. Tentu itu sangat mengaktifkan siswa. Kemudian LKPD kemarin apakah ada dikerjakan masing-masing atau seperti apa Bu? Kemarin saya bagi dalam kelompok untuk LKPD ya, bagi kelompok, kemudian tiap kelompoknya itu saya minta setelah melihat lembar kerjanya dipersilakan lagi untuk melihat keluar.
melihat secara langsung Oke. dari tanaman-tanaman yang sesuai dengan materi. Berarti ada kerja kelompok tadi Bu untuk anak berdiskusi aktif di dalam kelompoknya. Jadi kita nih memberikan memfasilitasi anak-anak untuk aktif di dalam pembelajaran. Gitu. Kemudian Bu terkait dengan kemampuan sosial emosional nih. Kira-kira apa yang Ibu lakukan kemarin itu Bu? Yang teknik kemarin itu Ibu menggunakan teknik apa? Teknik sosial emosional. Ya, sosial emosional kemarin saya menggunakan Tadi masih kon dari Ibu sampai oke apa teknik itu lupa kan? Melakukan aja namanya nih. ya melakukan teknik stop untuk mengontrol sosial emosional sosial Jadi anak-anak merasa rileks dengan menarik nafas nih. dan mengobrol secara perlahan. Banyak sekali tentu kegiatan-kegiatan yang telah Ibu lakukan untuk mencapai pengembangan yang Ibu capai. Nah, dari berbagai tahapan kalau ini bagaimana perasaan sampai pada hari ini? Untuk kemarin ya perasaan saya itu lega ya lega. Nah karena dilihat dari antusias anak-anak begitu ya. Nah kemudian saya juga senang ini terkait masalah saya bisa mendiskusikan masalah PPP juga gitu. Kemudian untuk penerapan pembelajaran secara berdiferensiasi di KSI. Ada yang baru mungkin seperti itu ya, senangnya tuh anak-anak aktif yang tadi dikata Ibu berdiferensiasi dan KSI. Sebelumnya apakah Ibu pernah melakukan atau tidak? Sebelumnya sih sudah pernah karena kemarin kan ya juga ada pendidikan masalah secara berdiferensiasi. Saya meneruskan Ini besar ya. dicoba ya. Berarti ada hal baru dan hal baru itu mempunyai dampak yang sangat luar biasa di kelas Ibu dengan saya membagikan, kemudian Ibu menerapkan secara langsung dan respon anak-anak sangat senang. Terkait tujuan pembelajaran nih Bu, apakah kemarin itu sudah tercapai dengan kegiatan-kegiatan yang sudah anak lakukan? Tujuan pembelajaran kemarin sudah saya bacakan ya waktu pada saat pembukaan. Alhamdulillah tujuan pembelajaran telah dicapai dan anak-anak itu ya dengan antusias merasa sangat senang. Merasa sangat senang. Kemudian dilihat dari pengamatan dan mengidentifikasi bagian-bagian perhitungan kemarin kan sudah, dan dari hasil LKPD yang sudah diberikan itu pencapaian anak sudah maksimal. Ada yang satu yang mungkin kata kendala dia suka membaca tadi, tapi dengan diberikan LKPD yang sesuai dengan usianya. Kira-kira nih kalau boleh tahu LKPD itu maksudnya seperti apa? Kalau yang anak-anak yang bisa membaca ini LKPD-nya seperti apa Bu? Ya, kalau untuk anak-anak yang lancar ya membaca dibilang itu saya berikan LKPD berupa uraian. Boleh Ibu berikan Uraiannya seperti ini. Nah, ini untuk anak-anak yang sudah ini mendeskripsikan atau menceritakan ya. Terus yang bagian anak yang sedang dengan lihat gambar bagian bagian tersebut sebenarnya isinya Ini lebih pendek dari kalimatnya dari sederhana yang tadi yang sudah lancar. yang terakhir anak yang mungkin belum lancar lah dalam membaca ini dibuatkan untuk yang menjodohkan aja. Ini ada gambar yang yang membentuk pokoknya itu ada namanya apa dan apa menjodohkan gitu. Ini kemarin berapa orang nih yang belum Ini yang sudah mencapai lintas lah dari sampai ada 8. Oh iya. Satu orang yang mungkin belum Berarti ini yang belum lancar tapi sudah bagus di sekolah. Yang tadi mungkin satu aja yang belum sampai lalu mencapai.
Bu. Berarti tujuan pembelajaran sudah tercapai dan anak-anak juga sudah merasa senang dengan mengikuti pembelajaran tersebut. Kira-kira nih ada sudah yang perlu tingkatkan lagi dari hal-hal yang telah Ibu lakukan tadi? Ya mungkin untuk pembelajaran kemarin ya, yang kita mungkin ya untuk belajar masih belajar ya mungkin ya, bagus. Ini mungkin lebih kepada SDG-nya, SDG di variatif ya. Kemarin kan saya tidak banyak, Sebenarnya ada, cuma mungkin satu mungkin karena keterbatasan waktu. Jadi mungkin itu. Kemudian untuk SDG tadi ya bagaimana untuk mempelajari teknik KSN tadi selain untuk yang tadi maunya tuh ada lebih gitu. Nanti ada yang ini Ibu tuh ada mempelajari untuk KSN teknik-teknik yang lain supaya anak-anak ini bisa konsentrasi, fokus, kemudian rileks dalam aktivitas ya. Ini ada. Kira-kira nih apa yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan yang kemampuan yang Ibu ini tinggalkan tadi seperti SDK tadi dan juga kemampuan KSL tadi ya. Untuk pendidikan itu mungkin cara yang mungkin akan lebih mencari literasi lain yang berhubungan dengan speaking. Oke. Berarti Ibu ingin mencari literasi yang mungkin berhubungan dengan speaking. Contohnya seperti apa? Bagaimana nih kira-kira mencarinya? Mungkin di internet atau Betul, kalau sekarang internet mungkin sudah terbuka dari YouTube dan lain sebagainya. kita udah lebih mencari yang seperti itu. Speaking dan teknik-teknik KSL ini bisa dicari di berbagai media sosial dan Ibu juga membaca dari literasi dan lain sebagainya. Kira-kira nih Bu, kapan Ibu ingin memulai yang mencari literasi dan lain sebagainya kapan? Kalau secepatnya ya. Secepatnya. Mungkin akan dilakukan besok. Kalau gini nanti ada komunitas ya, nanti kita saling berbagi mungkin menjadi wakil untuk belajar ya Bu ya. Mudah-mudahan nanti. Nah kira-kira nih harapan Ibu setelah ditingkatkan lagi itu apa kira-kira harapannya di pembelajaran? Iya, harapan saya mungkin untuk pembelajaran yang akan datang itu ya kita akan lebih dapat meningkatkan siswa yang lebih senang terhadap pembelajaran yang kita berikan mungkin. Salah satunya tadi ya mungkin dengan memilih motivasi atau penambahan speaking dengan kegiatan pembelajaran terus lebih bervariatif dalam kemudian yang pendidikan sosial emosionalnya tadi berarti ada berbagai macam nih yang kedepannya mungkin yang target-target yang akan dilakukan lebih baik. Khususnya tadi kalau yang saya tangkap tuh pembelajaran yang menyenangkan sebenarnya memang bisa dilakukan, tapi kalau kita aplikasikan langsung mungkin akan terasa lebih anak-anak merindukan apa nih belajar dengan yang normal karena pembelajarannya menyenangkan. Semoga ini dapat terwujud ya nanti ya. Kemudian nih kira-kira siapa yang dapat membantu Ibu untuk menjaga komitmen tersebut nih agar tetap dapat diingatkan. Ya mungkin untuk bantuan ya, minta bantuan sebenarnya kepada mungkin yang terdekat dulu kan kayak ibu dia yang mengimbaskan kepada saya gitu bersama dan yang kedua mungkin dorongan bantuan dari teman-teman sejawat kita di kelas lain mungkin terus harus ada juga dukungan dari kepala sekolah. Mudah-mudahan itu bisa nanti untuk meningkatkan pembelajaran kita. Berarti ya mungkin orang-orang di sekitar dulu ya melalui diskusi dan lain sebagainya saling berbagi informasi. Belajarnya sih bukan memberi bantuan, sama-sama belajar, sama-sama belajar bagaimana kira-kira yang terbaru dan minta evaluasi dari kawan. Karena kan kita kalau sendiri tidak bisa melihat kesalahan dan kekurangan kita. Jadi mungkin dengan adanya teman atau kepala sekolah dan komunitas bisa
memberikan bantuan refleksi bagaimana kita melaksanakan pembelajaran yang lebih baik ke depannya. Kemudian apakah ada kira-kira lagi nih yang ibu sampaikan, Bu? Cukup itu aja dulu, Bu. Oke, sampaikan Tadi bahwa saya ingin peningkatan itu dengan cara berdiskusi kita aja. Berarti ini berbagai tahapan yang telah kita lalui ini tentu mempunyai dampak yang sangat besar. Terhadap kita sama-sama belajar ini sebenarnya mensupervisi juga baru hari ini, Pak. Baru pertemuan yang kita dari Pride, karena memang sebelum-sebelumnya kan tidak pernah ada mendapatkan materi dan lain sebagainya. Ini merupakan hal baru juga yang mungkin nanti bisa juga bermanfaat untuk ibu, karena memang sama-sama belajar tadi, karena baru tahu. Saya rasa ini tujuan dari observasi kita sudah pasca observasi telah tercapai. Dan apakah ada yang ingin ditambahkan lagi? Mungkin saya akan menambahkan sedikit lagi ya untuk pembelajaran saya merasa saya senang ya karena ada pengindasan dan saya juga belajar gitu. Belajar lagi. Kemudian belajar untuk mampu meningkatkan kemampuan mengajar saya. Terus juga saya dapat belajar tentang mengobservasi tadi seperti Ibu Nida mengobservasi temannya. Kemudian dan itu merupakan hal-hal yang tidak pernah ya berulang di saya peningkatan pembelajaran selanjutnya. Sama-sama Bu, sama-sama belajar. Terus semoga harapan-harapan kita nanti terwujud dan dapat kita tingkatkan belajar bersama-sama. Kiranya cukup sampai sini ya Bu ya. Kita akhiri pasca observasi kita pada hari ini. Apabila salah-salah kata, maaf. Terima kasih atas waktu yang saya luangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.